Ini Surya Menggolo ada di sini. Kenteraki balut. Surya Menggolo. Tara, di sini. Hah? Hah? Tara? Apa? Iya, sini. Ya. Lalu? Sultan Baitur Rahman ada kaitannya dengan Habib Lutfi. Ya, benar. Meskipun Habib Lutfi punya kepandian ilmu ronsen tadi kuburan, bahkan Yun Sewu, Habib Lutfi lebih tahu dari orang keraton itu sendiri. Tara, di sini. Hah? Hah? Tara? Apa? Iya, sini. Ya. Lalu? Sultan Baitur Rahman ada kaitannya dengan Habib Lutfi. Ya, benar. Lalu? Yang terselubung. Cucu Vincere Saud. Ya. Sini, Bang. Sini. Sini. Kayak gitulah. Nah, cucunya Sultan Abdul Rahman bin Saud. Iya. Panji Kelana. Panji Kelana ini. Panji Kelana. Boleh. Kadito Habib, Raden Demang dari Wonosobo. Ngeres. Itu. Bismi Rabu. Raden Demang Wonosobo mana, Habib? Mana desa Wonosobo? Ini, Beb. Dari Wonosobo, Beb. Tujuh. Raden Demang dari Wonosobo. Ini Landaur. Ini Landaur. Landaur. Tadi sudah. Ini sudah, Beb. Itu sudah tadi. Raden Ini. Demang dari Wonosobo. Sekarang toh. Iki. Ini sudah semua itu. Iya. Itu sudah semua. Yang barusan namanya ini. Raden Demang dari Wonosobo. Oh, relek ya. Nomor sana lah. Grup lain lah. Budi yang Selek. Nomor 2. Ini kan nomor 2, Bon. Kita? Oke. Segala kan disaki. Oke. Bertelok deh. Raden Demang dari Wonosobo. Masjid ke lo. Nomor 2. Betung. Ada lek. Betung lek. Landaur. Ya. Gagal. Berarti kita ya ada. Selek bodah. Bertelok. Al-ID. Data sabihin sa Al-ID. Al-ID ganito. Napa Al-ID, Beb? Yeah. Al-ID. Din Al-ID. Okay. Then Al-Abidin Al-ID. Aidit. Ito. Tujuh Jati. Mak bingung. Jati. Yang 6 lek. Kaito sedini. Kaito kejati. Oh. Ya. Duduk. Aku tanya ke Habib sallallahu alaihi wasallam. Habib siya kali itu setelah. Habib. Aki aku tanya ke Habib tu. Ini kalau kedua kali itu. Cakra Maulana. Alam Habib sejauh kali itu. Sang Habib. Pangeran Ronggo.
Ini. Surya Menggolo ada di sini. Kenteraki balut. Dia menggulung. Surya Menggolo. Bismillah. Potren jagrang enggak enggak. Waktu saya ketemu dengan teman saya itu hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Setor uangnya 5 karung. Ya, kalau 5 karung tuh mungkin kalau di Jawa cepet kaum muslimin ya, karena banyak yang menziarahi ya, dari mana-mana datang ke Jawa untuk ya katanya berziarah ke makam wali. Ya, itu bisnis yang menjanjikan, bisnis bagi yang punya kuburan, bisnis bagi yang punya jasa travel, ya, bisnis kiainya juga ngajak jamaahnya untuk ziarah ke makam-makam keramat itu kaum muslimin. Itu bisnis itu kaum muslimin. Selain bisnis itu juga pembodohan kaum muslimin, pembodohan kepada jamaahnya ya. Jamaahnya dimintai uang untuk ongkos travel ziarah ke makam wali-wali. Dapat keuntungan kiainya ini. Ya, dapat keuntungan dari sisa bayar travel, ya bayar seluruh akomodasi jamaah yang diajak untuk tur ziarah wali itu ya. Dapat kiainya. Sampai di sana jamaahnya masukkan uang ke kotak-kotak infak itu. Ya. Pengurus kuburan keramat dapat lagi uangnya. Cuma jamaahnya saja yang melongo kaum muslimin. Karena apa? Jamaahnya di sana cuma disuruh bertawasul. Pokoknya minta apa-apa sama wali. Ya, di sana itu bertawasul, minta keberkahan. Bahkan sampai ada ya Rabbana ya Kudus, sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Coba. Ya Kudus sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, bil berkati Habib Ahmad bin Thalib al-Atof. Ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, bil berkati Habib Ahmad. Ini kaum muslimin ya, ini apa enggak kebodohan yang nyata namanya kaum muslimin? Hah? Ini kan kebodohan yang nyata namanya. Apalagi kalau sampai melakukan tur ziarah ke makam wali-wali kaum muslimin, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ya. Berjuta-juta untuk satu orang. Kalau pasangan suami istri, coba kaum muslimin, apalagi punya anak, ikut semua keluarganya, berapa juta sudah dikeluarkan untuk mengunjungi makam-makam keramat ya. Padahal banyak juga makam keramatnya palsu ya. Syekh Jumadil Kubro banyak makamnya yang palsu ya. Syekh Maulana Maghribi banyak kuburannya yang palsu. Dan itu pun yang asli, entah yang mana. Yang asli ada atau tidak pun kita tidak tahu kaum muslimin. Hanya katanya itu kuburan Fulan bin Fulan, didatangi, tur, mengeluarkan uang berjuta-juta. Tapi di kuburan mintanya rezeki lancar, minta banyak duit. Ente punya duit dipakai untuk keliling tur ziarah ke makam-makam yang katanya makam wali. Di sana minta-minta uang. Ini kan logika orang nggak waras namanya. Orang ziarah kubur itu tujuannya untuk mengingat kematian, untuk mendoakan ahli kubur, ya, mendoakan kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Bukan untuk minta-minta. Ini ziarah kubur untuk minta-minta. Na'udzubillah min dzalik. Ini kesyirikan namanya kaum muslimin. Dan orang yang berbuat kesyirikan itu sebodoh-bodoh orang. Dia meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Padahal orang yang sudah meninggal dunia itu butuh kepada orang yang masih hidup. Sesoleh apapun orang, kalau sudah meninggal dunia, mereka butuh sama yang hidup. Ya, butuh diselenggarakan jenazahnya, butuh dimandikan, butuh dikafankan, butuh disolatkan, butuh didoakan.
Ya, apakah mentang-mentang seseorang itu disebut wali, disebut kiai, disebut ajengan, disebut habib? Apakah kalau mereka sudah meninggal dunia, mereka bisa menolong diri mereka sendiri? Bisa mereka mandi sendiri, ya, pakai kafan sendiri. Mereka belum dikubur saja kaum muslimin. Mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Apalagi mereka sudah di dalam kuburan. Kok malah yang hidup minta tolong? Ini kan konyol namanya. Maulana Maghribi ini, kami baca-baca, di Tegal saja ada 5 kuburannya. Belum lagi di tempat yang lain. Hitung sajalah, kalau satu tempat yang seperti itu bisa mendapatkan uang 200 juta sekali bongkar. Kalau 5 tempat, ya tinggal kalikan saja, sudah 1 miliar. Apa mungkin kemudian pihak-pihak yang terkait dengan kuburan-kuburan tersebut siap menutup kuburan-kuburan keramat yang palsu? Pasti berat kaum muslimin. Saya bertanya, loh kok ini jadi bin Yahya? Gitu. Karena kenapa? Karena banyak orang yang ya. Anda bertanya kok ini jadi bin Yahya, dari data apa itu? Apa Anda lihat kuburan atau apa ada bin Yahyanya? Kenapa? Ada makamnya, ada makam palsunya. Kita sudah lama mendengar ada desas-desus tentang adanya proyek besar kaum Habib yang mencari makam-makam tua yang tidak terawat. Kemudian makam tersebut mereka jadikan sebagai makam leluhur mereka dengan memanfaatkan Lutfi bin Yahya, orang yang dianggap oleh sebagian orang sebagai wali kasyaf, untuk memverifikasi kebenarannya. Ini bukanlah sebuah isu sampah atau fitnah belaka, dan fakta yang benar-benar sudah terjadi dan tidak bisa dibantah adalah penemuan makam yang ada di Semarang yang diklaim oleh mereka sebagai makam KRT Sumodiningrat, dan diklaim pula bahwa Sumodiningrat adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Bahwa praktek Habib Lutfi bin Yahya mengidentifikasi makam-makam kuno sebagai makam wali melalui mimpi dan visi spiritualnya telah berjalan lama, dan itu apa namanya, itu satu hal, itu satu poin itu. Kemudian poin yang kedua, Maulana Habib Lutfi, dan itu gini, itu karena contoh nih, itu kasus Pemalang. Kasus Pemalang ada makam namanya Syekh Maulana Samsuddin. Syekh Maulana Samsuddin ini masyarakat setempat mengatakan bahwa makam itu adalah orang saudagar lari dari mana ke situ, bahwa kemudian dibegal, dibunuh dan lain sebagainya, kemudian dimakamkan situ, dan itu fiktif semua. Nah, dulu waktu awal sebelum saya nulis buku, saya tulis bukunya Syekh Maulana Samsuddin merujuk dari Habib Lutfi. Dulu waktu awal masyarakat membantah seperti itu kasus, karena masyarakat sekitar itu mempercayai bahwa makam itu ya seorang pelancong, dikirone gawe duit juga gawe buku, akhirnya dibunuh. Dan itu menjadi sebuah pemahaman, sebuah mitos di masyarakat segitu. Setelah Habib Lutfi bukan, itu adalah orang keraton, itu keluarganya daripada bupati, bupati adalah keluarga Bupati Wirodeso, namanya Bupati siapa? Jayeng Rono 1-2, keluarganya Syarif Husin, dan itu adalah keluarga daripada Raden Saleh dan lain sebagainya. Itu awal mula mereka membantah, tapi begitu Habib Lutfi itu mendapatkan data dari keraton, akhirnya ini malah resmi, lengkap datanya, baru mereka taslim. Nah, itu awal, ya monggo orang-orang dengan mengatakan pernah, itu konflik biasa. Tapi ingat, Habib Lutfi tidak pernah memberikan sesuatu bukan hanya dengan dalil ilmu, meskipun Habib Lutfi punya kepandian ilmu ronsen tadi kuburan. Punya ilmu kepandian secara spiritual itu, tapi Habib Lutfi punya data konkret valid dari data. Itu kelebihannya di situ. Saya belajar dari beliau ketika melihat sebuah makam, ini makam, di situ ada apa statusnya. Mulai dari pohon, jenis pohonnya apa, pohonnya jati, pohonnya kayu apa, mendelingnya ke ukuran batangnya seberapa, itu Habib Lutfi tahu, punya ilmunya. Nanti ilmu itu tolak ukur itu ilmu kayunya bisa diketahui bahwa itu makam itu sudah berapa tahun.
Nanti ilmu itu tolak ukur itu ilmu kayunya bisa diketahui bahwa itu makam itu sudah berapa tahun. Kemudian nisannya, Habib Lutfi paling benci kalau orang ada makam kemudian dirubrak, nisannya dibuang, kemudian batu batanya dihilangkan, paling benci malah karena itu situsnya. Habib Lutfi tahu itu nisannya, jenis nisannya apa, terbuat dari apa, polanya bagaimana, gambarnya apa, itu punya situs di situ, nggak sembarangan terus, enggak. Kemudian batu batanya, jenisnya apa, tahun berapa, itu semua ada. Setelah itu Habib Lutfi punya catatan sejarah. Saya menyaksikan beberapa kali. Beliau ini punya buku yang Anda nggak ketahui. Beliau ini punya buku yang Anda nggak ketahui. Beliau ini punya buku yang Anda nggak ketahui. Buku-buku keraton, baik di keraton baik itu keraton di keraton mana, di keraton mana, di keraton di mana, di Cirebon. Itu datanya beliau semua punya, baik aksara Jawa maupun Honocoroko, dan sudah diterjemahkan, dan Habib Lutfi punya tim penerjemahnya. Kemudian dia di Yogyakarta, dia punya, bahkan ini harus dicamkan, di Leiden pun beliau punya, beliau punya gambarnya. Makanya ada di dalam seperti gambar di Ponorogo yang asli dari Leiden, itu Habib Lutfi nembus sana dan punya. Beliau juga punya data dari fotonya Habib Hussein luar Batang yang dari Leiden punya, dari Habib Lutfi punya data, berarti bukan punya omong kosong. Secara batin spiritual beliau kuat, secara keilmuan Mbak. Lah adapun konflik ya silakan konflik, yang penting perlu dibuktikan secara keilmuan. Dan harapan kami itu karena apa? Karena itu adalah punya kepentingan, nggak mungkin. Itu tokoh intelektual NU, kenapa dia punya kepentingan di situ? Kalau enggak, monggo dijelaskan secara keilmuan, nggak bisa. Kalau konflik masyarakat di Pemalang kasusnya sama. Awal mula memang kayak gitu, karena itu sudah menjadi keyakinan orang situ. Dan contoh kasus umpamanya Habib Lutfi mengatakan bahwa Benowo di Pemalang ada Benowo. Kata Habib Lutfi bukan Benowo bukan kuburannya di Jawa Timur, di Surabaya. Itu bukan, dan itu fiktif. Nah, itu mengucapkan sama itu bukan Habib Lutfi dengan di samping keilmuan secara rohaniahnya, keilmuan data konkret secara bukunya juga ada valid, dan itu harus ada. Berani enggak? Kenapa berani ngomong? Karena belum pernah menghadap kepada beliau. Nanti kalau sudah menghadap, kita tahu dalam bukunya ada, bau dia delongok. Enggih. Dan Habib Lutfi kalau tidak tahu tidak mungkin memberikan fatwa. Mesti akan mengatakan tidak tahu, Bu. Dan itu Habib Lutfi gitu. Enggak seperti kita. Enggak tahu kadang sok tahu. Kalau beliau enggak ya enggak. Ya coba nanti, coba ambil tanahnya, coba nanti dicari sama beliau, dan beliau punya data. Itu yang penting, itu yang harus dipahami. Habib Lutfi itu bukan ilmunya ilmu seperti orang yang mengkritisi, dianggapnya mereka ini Habib Lutfi tidak punya referensi. Loh, yang bisa masuk perpustakaan inti keraton Cirebon, keraton Jogja itu Habib Lutfi. Mereka tidak bisa. Bahkan Nyuwun Sewu, Habib Lutfi lebih tahu dari orang keraton itu sendiri. Bahkan Nyuwun Sewu, Habib Lutfi lebih tahu dari orang keraton itu sendiri. Saya nyaksikan, saya nderakan beliau di dalam keraton ketika acara, di dalam loh, di rumahnya nih, fotonya Hamengkubuwono lengkap. Ini penjaga keraton, kiainya keraton sama Habib Lutfi lebih tahu. Iki gon ini semua dari mana Habib Lutfi tahu? Karena dia tidak coba, dia klarifikasi. Yang bikin rumit mestinya dia sebagai tokoh bagaimana untuk meluruskan, seperti kasus saya di Pemalang itu.